Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kita berjumpa lagi di semester genap kali ini. Mungkin ya kita masih dalam pembelajaran secara daring. Jadi kita banyak-banyak berdoa saja semoga keadaan semakin membaik sehingga bisa kita belajar secara tatap muka. Nah, baiklah, untuk pembelajaran pada semester genap ini itu akan diawali dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Nah, ini sebenarnya Ananda waktu SMP sudah mempelajari persamaan linier dua variabel. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajarinya di SMA yaitu SPT LDV. Nah, jadi sebenarnya sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini ada terdiri dari beberapa bentuk, di mana ada yang dia linier kuadrat, kemudian dia kuadrat. Nah, untuk pertemuan pada hari ini Ananda akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel linier. Nah, baiklah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke SPTLDV linier, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini. Sistem SPTLDV itu pengertiannya adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan itu bisa dia kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Ya. Nah, bentuk umum dari SPTLDV bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu bisa ditulis dengan AX ditambah dengan BY kurang dari C, atau ini sama saja AX ditambah dengan BY lebih dari C, AX ditambah dengan BY kurang dari sama dengan C, AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, di mana yang maksudnya dua variabel itu di sini Anda bisa lihat di sini. Di sini ada AX tambah BY yang mana variabelnya itu adalah X dan Y. Makanya dia disebut dengan dua variabel. Kalau ini tanda pertidaksamaannya. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, baik, untuk pembelajaran kita mengenai SPTLDV ini, kita akan banyak menggambar grafik. Itulah kenapa pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan awal, Ibu meminta Ananda untuk mengingat kembali cara menggambar grafik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bentuk linier, ada beberapa hal yang harus Ananda pahami. Yang pertama, untuk tanda kurang dari dan lebih dari, itu Ananda menggambar garisnya itu berupa garis putus-putus. Ya, ingat, dia garis putus-putus. Kemudian kalau untuk tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, itu
Ananda menggambar grafik atau garisnya itu nanti dalam garis penuh, garis biasa saja, garis penuh. Lihat ya, di sini perbedaannya. Ini adalah garis putus-putus. Nah, yang ini adalah garis penuh. Perlu Ananda ingat ya, jangan sampai salah nanti sampai ke belakang pembelajarannya. Jadi ketika Ananda menggambar dia, kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari dan lebih dari, itu garisnya putus-putus. Tapi kalau kalau tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, itu garis yang kita gambar, yang kita buat adalah garis penuh. Cara menggambar. Nah, Anda perhatikan, misalkan saja nanti Anda ketemu X lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, X lebih dari 0, itu artinya daerah yang positif kan. Nilainya adalah berarti lebih dari 0 itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka kalau dia daerah positif, kalau kita lihat dari grafik itu ini harusnya kan di sini 0, ini 1, 2, 3, kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka daerah X lebih dari sama dengan itu adalah yang positif. Nah, perlu satu lagi diingat, kita kesepakatin dari awal bahwa untuk daerah himpunan penyelesaian itu kalau kita buat itu daerah yang bersih. Jadi, kalau dia bukan daerah himpunan penyelesaian, maka kita arsir. Ya. Nah, lihat di sini berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan kan? Maka daerah yang sebelah kiri dari garis ini pas di garis ini itu bukan daerah himpunan penyelesaiannya, tapi kita daerah yang bukan daerah himpunan penyelesaian kita arsir. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan, DHP. Kita kasih tahu di sini ditulis dia DHP. Ya. Kemudian untuk yang X kurang dari atau kurang dari sama dengan 0. Ingat ya, kalau kurang dari sama dengan 0 tuh berarti bilangan yang dari 0 dari negatif, bilangan negatif. Nah, bilangan negatif 1, negatif 2. Nah, kalau dia di sini negatif itu kan yang sebelah kiri. Jadi, yang daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah kiri, maka yang bukan daerah himpunan penyelesaian kita arsir. Ya, kita kasih tahu di sini dituliskan bahwa DHP-nya itu adalah daerah sebelah kiri untuk X kurang dari 0. Kemudian, kalau dia Y lebih dari atau lebih dari 0, kalau Y berarti kita perhatikan sumbu Y. Sumbu Y itu dia adalah sumbu yang tegak ini. Kita perhatikan berarti dia yang antara yang atas sama yang bawah. Kalau dia lebih dari 0, berarti dia positif. Kan kalau di atas nih positif nih, 2. Yang di bawah negatif 1, negatif 2. Berarti daerah yang positif adalah yang atas. Yang bawah kita arsir. Dan yang di atas itu adalah daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Kemudian kalau dia Y kurang dari 0 atau Y kurang dari sama dengan 0, maka tadi itu adalah negatif ya. Y kurang dari 0 negatif, berarti yang negatif untuk sumbu Y itu adalah yang di bawah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di bawah. Yang di atas kita arsir. Berarti yang di bawah ini adalah DHP. Nah, nanti kalau seandainya Anda ketemu ini kan dia lebih dari 0. Kalau seandainya dia lebih dari 1, maka kita cari dulu garis yang 1, X1 itu berarti di sini. Ini X1 misalnya ya, ini 1 berarti garisnya dari sini. Kita buat dulu garis X lebih dari sama dengan 1-nya. Baru nanti kita tentukan lebih dari 1 berarti dari 1 ke kanan. Lebih dari 1 kan, 1 berarti 2, 3 tuh daerah himpunan penyelesaiannya, berarti yang kurang dari 1 itu adalah bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah,
Selanjutnya, Ibu langsung saja ke contoh. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya di sini tentukan daerah penyelesaian dari 2x dikurang 3y kurang dari 6. Nah, perhatikan di sini ada 2x kurang 3y itu kurang dari 6. Cara membuatnya, kalau Ibu cara membuat ini langkah pertama yang Ananda lakukan supaya dia lebih rapi, itu bisa Ananda buat tabel terlebih dahulu. Ananda buat tabel terlebih dahulu. Nah, Ananda tuliskan di sini 2x kurang 3y-nya, tapi dirubah tanda pertidaksamaan jadi sama dengan 6. Kita buat dengan tanda sama dengan. Berarti dia nanti 2x kurang 3y sama dengan 6. Kita buat jadi dengan 6. Terus di sini adalah x, di sini ada y, kemudian di sini titiknya ya. Nah, pertama kita buat untuk mengetahui untuk menentukan titik pada grafik ini, kita buat dulu x-nya, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Berarti kita uraikan di sini untuk x yang sama dengan 0, masukkan ke persamaannya, berarti 2 kali 0 kurang 3y sama dengan 6. 2 kali 0 berarti 0, negatif 3y sama dengan 6y sama dengan 6 dibagi negatif 3y-nya, dapat kita negatif 2. Berarti dapat y-nya negatif 2. Dapat kita titiknya 0, negatif 2. Kemudian sekarang kalau y-nya 0, y-nya 0 berarti untuk y sama dengan 0. Kita ganti y-nya ini jadi 0, berarti 2x dikurang 3 dikali 0 sama dengan 6. Berarti 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2. X sama dengan 3. Kita dapat titiknya 3. Berarti titiknya adalah 3,0 ya. Atau ini Ibu uraikan lagi. Ini x-nya 0, y-nya min 2. Ini x-nya 3, y-nya 0. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja ke grafiknya, ke grafik. Ini kita buat dulu dia yang tengah-tengah 0, 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kita dapat yang titik pertama 0, negatif 2, negatif 2. Ketika x-nya 0, terus y-nya negatif 2, berarti yang di bawah sini. Atau Ibu buat garis biar lebih jelas titiknya, berarti di sini. Kemudian titik yang kedua 3,0, x-nya 3, y-nya 0, berarti di sini. Ini kita sudah dapat 2 titik, kemudian kita tinggal tarik garisnya. Ketika kita kita tarik garisnya, nah perhatikan di sini tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, tidak ada sama dengannya. Maka garis yang kita tarik itu adalah garis putus-putus. Dia satu ya, ini dia garisnya putus-putus. Nah, sekarang kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu di atas garis atau di bawah garis. Nah, untuk menentukannya itu bisa kita pakai titik uji.
titik uji. Ini untuk memastikan daerahnya yang mana, titik ujinya itu adalah 0,0. Maksudnya 0,0, kita ganti pertidaksamaan ini, X-nya sama Y-nya dengan 0. Nah, kan pertidaksamaannya tadi adalah 2X kurang 3Y kurang dari 6. 2 kali 0 kurang 3 kali 0 kurang dari 6. Sekarang berarti 0 kurang dari 6. Kita perhatikan di sini. Pernyataannya benar atau salah? 0 kurang dari 6. Ya, benar ya. Pernyataannya benar, 0 itu memang kurang dari 6. Nah, perhatikan titik 0,0 itu letaknya ada di atas ya, di atas dari garis ini 0,0. 0,0 di sini. Berarti kalau dia pernyataan benar, maka 0,0 ini termasuklah daerah himpunan penyelesaian. Berarti yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di bawah. Ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya pernyataan ini benar, maka daerah yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya ada yang di bawah, maka kita arsirlah yang di bawah ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang bukan diarsir atau daerah yang di atas. Ini jadi DHP. Ini juga DHP ya. Berarti yang bukan diarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita masuk ke dalam sistem pertidaksamaan. Yang tadi karena garisnya cuma satu, itu belum termasuk sistem. Jadi kalau dia sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kalau dia namanya sistem, itu pertidaksamaannya terdiri lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa lebih dari itu. Jadi pokoknya dia kalau sistem itu artinya ada pertidaksamaannya tuh lebih dari satu, sudah ada 2 gitu ya. Nah contohnya kita masuk ke contoh. Misalkan saja contohnya itu adalah tentukan DHP dari X tambah Y lebih dari sama dengan 2, 3X kurang 4Y kurang dari 12. Ini kurang satu lagi, dan nanti di sini kita buat lagi Y lebih dari sama dengan min 4 ya. Nah, di sini kan ada 3 pertidaksamaan, Jadi kalau dia sudah pertidaksamaannya lebih dari 1 atau terdiri dari 2 atau lebih, itu maka dia termasuk dalam sistem ya. Nah, ini makanya kita akan cari satu-satu. Kita tinjau dulu dari yang pertidaksamaan yang pertama. Kita tentukan dulu titiknya. Pertama kita buat yang X tambah Y lebih dari 2. Boleh pakai tabel atau boleh tidak pakai tabel. Tadi Ibu buat pakai tabel supaya lebih rapi saja. Tapi kalau seandainya Ananda sudah mengerti, boleh tidak pakai tabel. Yang pertama ini untuk X sama dengan 0, maka kita perubah pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya jadi sama dengan, berarti X tambah Y sama dengan 2. X-nya kita rubah jadi 0, Y sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Kita dapat titiknya X-nya 0, Y-nya 2, 0,2. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka kita ganti Y-nya X tambah 0 sama dengan 2, berarti X sama dengan 2, kita dapat titiknya X-nya 2, Y-nya 0. Nih, yang pertama kita sudah dapat ini. Kemudian, untuk yang kedua lagi, 3X kurang 4Y kurang dari 12. Kita ubah untuk yang pertama, untuk X sama dengan 0, kita ubah pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan 3X kurang 4Y sama dengan 12, berarti 3 kali 0 kurang 4Y sama dengan 12. Min 4Y sama dengan 12. Y sama dengan min 12 bagi min 4 atau Y sama dengan negatif 3.
Dapatlah kita titiknya X-nya 0, Y-nya negatif 3. Terus yang kedua, untuk Y sama dengan 0. Kita ganti Y-nya dengan 0, berarti 3X kurang 4 kali 0 sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12. X-nya 12 per 3. X sama dengan 4. Kita dapat titiknya 4,0 ya. Terus yang terakhir di sini ada titik yang terakhir itu ada Y lebih dari sama dengan negatif 4 ya. Nah, kemudian baru kita gambarkan. Kita gambarkan yang pertama, untuk garis yang pertama itu adalah 0,2 dengan 2,0. 0,2 titik 0,2, X-nya 0, Y-nya 2, berarti dia di sini. Kemudian Y-nya X-nya 2, titiknya di sini. Nah, perhatikan bahwa di sini kita lihat tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari sama dengan, maka dia garisnya adalah garis penuh. Kita buat dia garis penuh ya. Kita buat garis penuh, kemudian kita lakukan titik uji untuk itu. Kita titik uji dulu. Titik uji untuk yang X tambah Y lebih dari sama dengan 2. Kita buat dia titik uji 0,0. Maka kita ganti ini 0 tambah 0 lebih dari dengan 2. Lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 2. Ini pernyataannya benar ya. Pernyataannya salah ya. 0 itu lebih dari 2 itu adalah pernyataan yang salah. Kalau pernyataan ini salah, maka yang di bawah ini, kita lihat di sini 0,0 itu letaknya di bawah dari garis, maka dia bukan daerah himpunan penyelesaian daerah himpunan penyelesaian. Kalau dia pernyataan benar, maka dia daerah himpunan penyelesaian. Tapi kalau dia pernyataannya salah, maka dia bukan DHP ya. Makanya yang kita arsir adalah yang di bawah garis. Berarti yang daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di atas garis ya. Ini kita arsir. Ya, nah. Kemudian kita lanjut lagi ke yang kedua. 3X kurang 4Y. Tadi garisnya itu kita dapat 0, negatif 3. X-nya negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Maka dia di bawah sini. Satu lagi. Y-nya, X-nya 4. Y-nya 0. Maka dia di sini. Lihat di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari saja. Tidak ada sama dengannya. Maka kalau kurang dari, kita tarik garisnya itu adalah garis putus-putus. Ibu bedakan saja ya spidolnya supaya Ananda tidak bingung. Berarti kita ambil dia garis yang putus-putus. Nah, garis yang putus-putus. Garis yang putus-putus. Kemudian kita uji dulu. Kita uji lagi yang 3X dikurang 4 Y kurang dari 12. Kita ganti dengan titik uji 0,0. Kalau dia 0,0 berarti ini 0 kurang 0 kurang dari 12 ya. Berarti 0 kurang dari 12. Ini adalah pernyataan yang benar. Berarti kalau dia pernyataan benar, kita perhatikan di sini 0,0 itu letaknya di atas ya, di atas dari garis ini. Maka dia daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya yang kita arsir. Berarti yang di bawah garis yang kita arsir. Ya, daerah himpunan penyelesaian di bawah gitu. Nah, yang satu lagi, coba Anda perhatikan yang satu lagi. Di sini ada yang satu lagi, itu dia adalah Y itu lebih dari negatif 4. Sekarang kita lihat Y negatif 4. Negatif 4 itu letaknya di sini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah
kita tinggal tarik garis lurus saja di 4 ini, di negatif 4 ini kita tarik garis lurus. Nggak ada lagi spidolnya berbeda yang hijau, ibu ambil yang hijau spidolnya ya, berarti nah perhatikan dia kurang lebih dari 4 itu berarti di atas 4 ya, lebih dari berarti di atas 4, lebih dari 4 tuh negatif 3, negatif 2, negatif 1, positif 0, 1 dan seterusnya. Berarti yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya itu kita arsir yang bawah. Nah, sekarang coba Anda perhatikan dari 3 garis ini gabungannya, itu akan terlihat daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih atau yang tidak diarsir. Ini kalau kita perpanjang, ini arsirnya sampai sini ya. Tuh. Nah, terus yang ini juga kalau kita perpanjang itu arsirnya sampai ke sini. Berarti yang bersih yang mana? Yang bersih itu adalah daerah sekitaran sini. Jadi inilah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini dia ya. Nih di bawah yang di antara ini juga nih. Ini DHP juga ya. Berarti daerah ini yang dibatasi dengan garis ini sebenarnya garisnya panjang terus, tapi ini karena terbatas dengan gambar di sini, maka dia di sini DHP-nya. Oke, baiklah. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita mengenai sistem kerjasama linear, di mana yang pertama ini kita belajar mengenai dia linear. Maksudnya linear itu tadi pangkat dari variabelnya adalah 1 ya. Berarti X-nya X saja atau Y saja, itu artinya dia pangkatnya pangkat 1. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk Ananda sudah melihat sendiri hasil dari pembelajaran Anda di nilai rapornya selama semester ganjil kemarin. Nah, jangan malas mengerjakan catatan dan latihan. Kenapa? Karena penilaian Ibu lakukan itu berdasarkan apa yang Ananda kerjakan. Untuk catatan itu Ibu ambil untuk nilai keterampilannya. Jangan salah, yang bisa tidak tuntas itu bukan cuma nilai pengetahuan, tapi nilai keterampilan juga bisa tidak tuntas ya. Batas untuk kita KM dari nilai matematika SMA KM kita adalah 67. Jadi kalau seandainya Ananda semester kemarin itu di bawah 67 nilainya, maka Ananda harus berusaha lagi di semester ini. Anda harus lebih rajin, jangan cuma datang untuk absen tapi tidak mengerjakan latihan dan catatannya, karena itu akan sangat berpengaruh untuk nilai akhir Anda atau nilai laporan Anda. Nah, baiklah, demikian untuk pertemuan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan video pembahasan dari Ibu. Ibu akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.